Gibah. Sebuah film yang tayang tahun 2021 lalu disutradarai Pak Monty Tiwa dan kalian bisa nonton filmnya langsung di Disney Plus Hotstar. Tidak berlama-lama lagi, langsung aja siapin cemilan terbaik kalian biar makin enjoy nontonnya. Film diawali dengan sebuah organisasi jurnalis di kampus yang sedang mengadakan rapat. Organisasi ini terdiri dari 6 orang. Mereka adalah Arga, Reno, Yola, Firly, Ulfa, dan Okta. Tapi pada saat itu Okta tidak hadir karena sakit. Arga selaku ketua memutuskan untuk berita terbaru di majalah mereka, yaitu tentang isu pencemaran lingkungan. Ulfa memberikan usul jika sebelum sakit Okta pernah menyelidiki sebuah kasus, yaitu tentang perselingkuhan antara dosen dan mahasiswinya. Mungkin jika berita itu dimasukkan ke dalam majalah, pasti organisasi mereka akan viral dan banyak peminatnya. Namun Arga menolak. Organisasi mereka fokus mengulik berita berdasarkan fakta, bukan berdasarkan gosip. Tak lama kemudian seorang kurir datang mengantarkan makanan mereka. Reno memesan nasi kotak ayam untuk mereka berlima. Firly mengatakan jika ia seorang vegetarian, ia tidak makan daging. Sehingga saat itu Firly sendirian yang tidak makan. Besok adalah Hari Raya Idul Adha. Arga akan pergi bersama Yola ke masjid terdekat untuk menyerahkan hewan kurban. Setelah selesai rapat, Arga mengajak Firly agar besok ikut ke masjid untuk menjadi tim dokumentasi penyerahan kambingnya. Firly meminta maaf karena ia tidak bisa. Besok ia harus menemani ayahnya pergi check up ke rumah sakit. Arga pun tidak mau memaksa. Lalu ia meminta tolong agar Firly mengecek keadaannya Okta karena mereka satu kosan. Sesampainya di kosan, penjaga rumah kos yaitu Mang Opi memberitahukan jika Okta teriak-teriak di dalam kamarnya. Di depan pintu kamar Okta sudah ada Umi Asri dan salah satu penghuni kosan yaitu Dina yang tengah khawatir dengan kondisinya Okta. Mang Opi akan segera mendobrak pintunya, namun tiba-tiba pintu malah terbuka dengan sendirinya. Firly pun masuk dan merasakan hawa kamarnya sangat dingin. Firly menemukan Okta sedang ketakutan di pojok kamar. Okta bilang jika makhluk itu ada di mana-mana. Makhluk itu datang gara-gara ia membuat artikel tentang gosip. Okta menyuruh Firly mengambil artikel itu lalu berikan kepada Kak Arga. Dan film Gibah pun dimulai. Keesokan harinya, semua umat muslim merayakan Hari Raya Idul Adha. Ketika sholat id, banyak jamaah yang main HP dan juga bergibah. Sampai-sampai Ustadz yang sedang berkhutbah menegur. Ustadz mengatakan, gibah itu sama saja seperti kita memakan bangkai saudara sendiri. Kemudian setelah ngegibah, ibu itu malah menguap. Tanpa disadari ada sosok jin yang masuk ke dalam tubuhnya. Maka dari itu kalau nguap harus tutup mulut. Setelah selesai sholat, Firly pulang ke rumahnya. Hari ini ibunya masak makanan favoritnya, yaitu tempe goreng dan sayur lodeh. Hari ini juga Firly akan menemani ayahnya berobat ke rumah sakit. Tak lama kemudian Yola menelepon. Yola meminta tolong agar hari ini Firly menggantikannya pergi ke masjid bersama Arga. Ia mengeluh sedang tidak enak badan. Ayah dan ibunya yang mendengar percakapan mereka menyuruh agar Firly selesaikan dulu saja tugasnya. Ayahnya bisa pergi ke rumah sakit bersama ibunya. Oleh karena itu Firly pun tidak jadi pergi ke rumah sakit dan bergegas menuju masjid. Setelah Arga memberikan hewan kurbannya, Firly akan memotret para kambing sebagai bahan dokumentasi. Ia dikagetkan dengan datangnya Ulfa dari arah samping. Ulfa mengajaknya selfie lalu akan diposting ke Instagram. Tak lama Ulfa memberitahu Firly jika Yola baru saja update Instastory. Terlihat jika Yola sedang foto di depan cermin toilet hotel. Firly marah dan merasa sangat menyesal karena tadi ia batal menemani ayahnya pergi ke rumah sakit. Gara-gara Yola bilang tidak enak badan, tapi ternyata ia malah enak-enakan check-in ke hotel. Firly pun ngegibah. Bukannya si Yola itu udah putus ya sama pacarnya. Terus dia ke hotel sama siapa tuh? Ucap Firly. Tak lama Firly pun menguap sur. Karena tidak tutup mulut, maka jin masuk ke dalam tubuhnya. Setelah itu tanpa sengaja Firly tersembur darah hewan kurban.
Firly seketika histeris dan berlari ke toilet. Secara mengejutkan, Firly pun merobek-robek wajahnya hingga terkelupas. Namun itu hanya halusinasi saja. Kemudian datanglah Ulfa yang menyusulinya. Lalu Firly pergi karena ketakutan. Sementara itu di kosan, Okta yang sedang sholat diganggu oleh jin. Setelah selesai salam bukannya zikir dulu, Okta malah langsung lari. Di lantai bawah, ketika Umi Asri dan Dina sedang tiktokan, mereka dikejutkan dengan datangnya Okta. Umi mulai sadar jika Okta kesurupan. Seketika mata Umi berubah jadi warna putih, yang kemudian membanting tubuhnya Okta. Lalu Okta pun dibawa ke kamarnya. Umi meminta semuanya keluar dari kamar dan biarkan ia berdua di kamar bersama Okta saja. Ternyata, menurut Mang Opi, Umi Asri itu punya keturunan Mataram. Jadi dari leluhurnya sudah sering dibantu oleh Kodam. Kodam merupakan sejenis jin. Jin itu memiliki tugasnya masing-masing. Ada yang membantu dan juga ada yang menghancurkan. Nah, jenis Kodam ini adalah tipe jin yang membantu manusia. Sementara itu, di dalam kamar Kodam Umi Asri mulai mengetahui jika jin yang merasuki tubuh Okta itu adalah jin Ifrit. Dan Umi pun melihat sosok aslinya. Mereka pun berduel dan berbincang-bincang menggunakan bahasa Jawa. Okta yang terbanting seketika merayap-rayap di atas dinding. Kemudian Umi didorong hingga terpental ke tembok. Dari luar kamar, Mang Opi dan Dina mendengar suara kebisingan. Ketika dicek, ternyata Okta sudah pingsan di atas kasur. Lalu Umi membiarkan Okta tidur untuk istirahat. Sementara itu Mang Opi dan Dina mencium aroma bangkai dari tubuhnya Okta. Di sisi lain, ayah ibu Firly baru saja pulang dari rumah sakit. Namun saat di perjalanan, ibunya Firly tidak kuat menahan kursi roda, sehingga tadi jatuh dan kakinya terluka. Firly segera mengambil kontak P3K lalu mengobati ibunya. Malam harinya, Firly pulang ke kosan. Saat itu ia melihat Okta akan keluar dari kos ini dan pulang bersama ayahnya. Besoknya di kampus, Firly meminta kepada Ulfa untuk memberikan artikel berita yang telah dibuat oleh Okta kepada Kak Arga. Sedangkan ia ingin bicara empat mata dulu bersama Yola. Firly mengatakan jika ia tidak suka ditipu. Gara-gara Yola, kemarin ibunya jadi celaka. Yola tidak terima dirinya dituduh seperti itu. Kemarin ia memang benar-benar sedang sakit. Yola ingin tahu atas dasar apa Firly menuduhnya. Firly menjawab, karena Yola kegatelan, lebih memilih check-in daripada melaksanakan tugasnya. Ia tak habis pikir, di hari raya Idul Adha, Yola bukannya ibadah, tapi malah check-in ke hotel. Ucapan Firly pun terdengar oleh semua mahasiswa yang ada di lorong kampus. Hal ini membuat Yola merasa malu. Setelah itu Firly masuk ke dalam kelas ilmu statistika bisnis. Ketika sedang fokus belajar, dari arah belakang ia kerap mendengar bisikan-bisikan yang memanggil namanya. Tidak hanya itu, dosen yang awalnya menjelaskan materi pelajaran seketika berubah jadi membahas Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Dosen mengatakan, janganlah berbuat gibah, dan sesungguhnya gibah itu sama saja seperti memakan daging bangkai saudaranya sendiri. Setelah keanehan-keanehan di kelas terjadi, Firly segera OTW ke ruang sekretariat untuk ikut rapat jurnalis. Semua orang sudah membaca artikel berita buatannya Okta tentang mahasiswi yang selingkuh dengan dosennya demi mendapatkan nilai yang tinggi. Yola menyarankan berita ini dimasukkan ke dalam majalah mereka, namun Arga menolak karena ini tidak sesuai dengan prinsip mereka sebagai seorang jurnalis. Yola mengatakan jika berita ini bukan gibah atau seputar gosip. Berita ini nyata dan ada bukti rekamannya juga. Arga menjawab bukan karena itu. Semua jurnalis harus punya nurani. Ia menyuruh Yola untuk membayangkan apa yang akan terjadi pada mahasiswi itu jika beritanya mereka sebarkan. Tak lama Firly pun datang. Rapat akan segera dimulai. Untuk berita majalah kampus selanjutnya, Arga ingin menyelidiki kasus COVID-19 dari Wuhan yang katanya berasal dari daging-dagingan. Maka dari itu, besok ia dan Reno akan investigasi ke pasar dalam negeri, terutama pasar-pasar yang menjual daging-daging yang kurang umum. Reno meminta izin besok ia tidak bisa ikut karena ada acara keluarga, dan meminta Firly untuk menggantikannya.
Firly menjawab tidak bisa karena ia seorang vegetarian. Reno mengatakan Firly tidak akan disuruh makan daging. Di sana ia hanya menemani Arga melakukan investigasi. Yola masih merasa dendam kepada Firly karena Firly telah membuatnya dipandang rendah oleh orang lain. Maka dari itu, Yola akan nekat memasukkan berita perselingkuhan yang dibuat oleh Okta ke dalam majalah kampus. Tetapi nama mahasiswinya dirubah menjadi nama Firly. Ketika di rumah, Ulfa menelepon Firly. Ia memberitahukan jika Yola menyindirnya di Twitter jika Firly adalah perempuan bejat. Firly tidak peduli dengan hal itu. Ia akan makan dulu, nanti baru pulang ke kos lagi. Ketika sedang makan, ayahnya bilang jika ibu sudah masak sayur sop dan tempe goreng. Terlihat Firly makan daging slur. Ibunya bertanya, memangnya Firly sudah tidak vegetarian lagi? Seketika Firly lari keluar rumah dan memuntahkan makanannya. Ia sangat terkejut, makanan itu berubah jadi belatung. Namun ketika ibunya datang, belatung itu seketika menghilang. Besoknya sesuai janji, Firly datang ke pasar daging bersama Arga. Mereka pun mendapatkan izin untuk masuk ke sebuah ruangan yang dimana di ruangan itu banyak hewan yang dikurung untuk disembelih. Di sana ada ayam, anjing, laba-laba, dan juga ular. Ketika seekor anjing akan dibunuh, Firly merasa tidak tega dan berusaha menghentikannya. Namun ia ditahan oleh Arga dan anjing itu dipukul-pukul di dalam karung. Setelah itu Firly mendekati karungnya. Ia melihat karung itu sudah berisi jeroan anjing. Dengan lahapnya Firly memakan jeroan itu. Ternyata itu hanya bayangannya saja. Firly berlari dari tempat itu. Ia meminta maaf karena tidak bisa melakukan investigasi ini. Ia mengatakan jika hewan seharusnya bisa diperlakukan dengan layak. Karena rasa kasihannya kepada hewan, maka dari itu Firly menjadi seorang vegetarian. Ketika di kampus, semua mahasiswa seketika menyindir Firly sebagai simpanan dosen. Mereka bilang pantas saja nilai Firly bagus, karena ternyata Firly ada hubungan dengan dosen. Dina menghampiri Firly dan mengatakan jika majalah kampus sedang viral tentang berita mahasiswi selingkuh dengan dosennya hanya demi nilai. Di berita itu pun nama siswinya diganti menjadi nama Firly. Firly yakin jika ini semua perbuatan Yola. Di samping itu, Yola berusaha fitnah Firly kepada semua mahasiswa di kampus. Teman-temannya pun mencium aroma busuk dari tubuh Yola. Baunya seperti bangkai yang sangat busuk. Tapi Yola tidak menciumnya dan mengatakan hidung teman-temannya bermasalah. Setelah itu Yola pergi ke kantin. Semua orang yang sedang makan seketika muntah-muntah karena bau busuk dari tubuh Yola. Kemudian Arga datang dan memarahi Yola. Mengapa Yola berani mengotak-ngatik artikel buatan Okta dan merubah namanya jadi nama Firly? Yola pura-pura tidak tahu dan tidak mau mengaku. Arga pun memesan sosis bakar, lalu ia ingin Yola menjelaskan hal yang sebenarnya. Yola ingin minta sosis bakarnya Arga. Namun ternyata Arga yang asli baru saja sampai di kantin bersama Firly. Firly sangat terkejut karena melihat Yola memotong jarinya sendiri. Satu kampus dihebohkan dengan kejadian ini dan Yola segera dilarikan ke rumah sakit. Tak lama dari itu Firly mendapatkan telepon dari Arga yang memberitahukan jika tadi Yola seperti orang kesurupan lalu kabur dari ambulan. Arga meminta jika Firly menemukan Yola maka langsung hubungi saja dirinya. Saat di kosan, Firly mengumpulkan semua orang di tengah rumah. Firly ingin bercerita jika belakangan ini ia seperti sedang diganggu. Umi mengatakan jika sebenarnya Okta dan Firly itu sedang diganggu oleh jin. Firly bertanya jin apa? Umi menjawab jin Ifrit, salah satu jin tertua yang ada di bumi. Dia ada sebelum manusia ada. Gangguan itu datang karena mereka berdua telah melakukan dosa berbahaya. Ulfa mengira jika gibah itu dosa ringan dan lebih berbahaya dosa membunuh orang. Umi menjelaskan jika membunuh itu harus mempersiapkan alat, waktu, dan juga tempat. Tetapi gibah hanya cukup buka mulut. Jika membunuh hanya mematikan satu orang. Tapi gibah jika dipercayai banyak orang, maka mereka akan saling membunuh. Jadi, gibah lebih berbahaya. Tapi Firly merasa jika ia tidak pernah melakukan gibah.
Dan itu adalah salah satu bahayanya gibah daripada dosa lainnya. Malam harinya, Firly masih di kampus dan searching-searching tentang jin ifrit. Di sisi lain, Okta datang ke kosan dan mencari Firly. Mang Opi mengatakan jika Firly masih di kampus. Okta bilang gawat, karena Firly sedang dalam bahaya. Ketika Mang Opi akan membangunkan Umi, seketika Okta menghilang. Ketika akan buang air, Firly terkejut karena air toilet berwarna hitam pekat. Seketika air itu menyembur ke wajahnya. Ketika membuka mata, tiba-tiba Firly sudah ada di pasar daging. Ia melihat ada seorang perempuan sedang berdiri. Ternyata itu setan berlidah panjang. Scene kembali kepada Mang Opi yang sedang mencari-cari Okta. Merasa ada yang tidak beres, Mang Opi segera mengeluarkan tasbih dan mulai berzikir. Tiba-tiba Okta yang sudah terasuki muncul dan merebut tasbih tersebut. Mang Opi pun dicekik menggunakan tasbih hingga kepalanya buntung dan bergelinding ke bawah tangga. Ternyata itu semua hanyalah mimpi. Mang Opi segera membangunkan Umi lalu memberitahukan jika Firly masih ada di kampus dan sedang dalam bahaya. Di sisi lain, Firly masih ada di pasar daging. Ia melihat ibunya sedang dikurung. Setelah berhasil membobol gemboknya, seketika ibunya berubah jadi jin ifrit. Lagi-lagi itu hanya mimpi. Firly yang mual berlari ke toilet. Kemudian ia dikejutkan dengan kedatangan Yola yang tiba-tiba ada di belakangnya. Yola seperti terasuki jin ifrit. Ia rasa bau Firly sangat enak sehingga ingin memakannya. Firly yang ketakutan pun berlari. Firly sempat menelepon Arga dan memberitahukan jika Yola ada di kampus. Adegan kejar-kejaran pun terjadi. Singkat cerita, ketika Firly hampir dimakan, untungnya Reno datang. Tapi tangan Reno digigit oleh Yola. Arga, Umi, Mang Opi, dan yang lain-lain pun datang. Mereka segera membawa Yola yang pingsan ke ruang sekretariat. Tiba-tiba pintu ruang sekret tertutup, lalu muncul banyak asap. Ketika pintu terbuka kembali, mereka semua segera keluar. Tetapi Firly malah diterkam jin ifrit. Mereka mulai menyadari jika Firly masih ada di dalam. Firly tak sadarkan diri dengan mata yang terbuka. Umi mengatakan bahwa Firly telah dibawa ke alam lain. Maka dari itu kodam Umi akan membantu lagi. Di alam lain, Firly ketakutan. Ia sendirian dan diteror jin ifrit. Ketika Firly akan membaca surat-surat Al-Quran, seketika mulutnya tertutup dan terjahit. Umi pun membaca surat Al-Baqarah ayat 255, alias ayat kursi, sambil memegang kening jin ifrit. Pada akhirnya mereka menang dan berhasil kembali ke alam dunia. Pagi harinya ambulan datang ke kampus. Reno dan Yola segera diobati. Yola dan Firly saling meminta maaf. Mereka sadar jika semuanya ini salah paham. Sebenarnya saat Idul Adha, fotonya yang ada di Instastory itu adalah foto lama saat ia pergi liburan ke hotel bersama keluarganya. Setelah itu mereka akan makan-makan ditraktir oleh Arga. Tapi seketika mereka ingat jika tadi mereka telah melakukan gibah. Mang Opi memberitahukan ada doa yang perlu kita baca jika sudah terlanjur gibah. Doanya adalah Allahumma firlana walahu.